Apakah satu hal tentang Jepang yang paling terkenal di dunia? Mungkin jawabannya adalah manga dan anime. Tidak hanya di seluruh dunia, di Jepang sendiri manga juga mendominasi industri penerbitan. Di video ini, kita akan membahas sejarah manga dan anime. Tapi sebelum itu, pastikan sudah melakukan subscribe pada channel ini, menekan like, dan meninggalkan komentar di akhir video. Ada sumber yang bilang kalau sejarah awal manga bermula sangat lama sekali, yaitu abad 12 atau 13. Tapi di sini kita tidak akan mundur sejauh itu. Pertama sekali istilah manga digunakan untuk sebuah karya cerita bergambar, pada tahun 1798 untuk sebuah buku berjudul Shiji no Yukikai. Buku ini ditulis oleh Santo Kyoden. Tahun 1798 tentu sudah lama sekali. Itu adalah masa di mana VOC masih aktif di Nusantara. Istilah manga ini digunakan lagi pada tahun 1814, untuk buku bergambar karya Aikawa Mina yang berjudul Hyakujo dan Hokusai. Tapi kalau mau membahas sejarah manga, semua baru akan menarik setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua terjadi, seluruh rakyat Jepang dimobilisasi untuk perang. Pada masa itu, para seniman juga dibatasi kebebasannya untuk berkarya. Sebagian dari mereka juga tentu harus masuk dalam militer dan menjadi tentara. Sebagian kartunis ditugaskan negara untuk membuat karya-karya propaganda perang, seperti poster atau kartun. Lalu perang berakhir, Jepang kalah, dan negara mereka diinvasi oleh Amerika Serikat. Awalnya, manga tidaklah langsung tersebar ke seluruh dunia. Titik awal persebaran manga ke luar negara Jepang dimulai dari interaksinya dengan negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat industri kartun dan komik sudah berkembang lebih dulu, beberapa produksi seperti Mickey Mouse, Putri Salju dan Tujuh Kurcaci, Pinocchio, dan masih banyak lagi, sudah tersebar dan terjual ke seluruh dunia. Selama masa Amerika Serikat menduduki Jepang pada tahun 1945 hingga 1952, ada banyak komik dan kartun-kartun ini dibawa masuk ke negara Jepang. Hal ini pastinya ikut mempengaruhi para seniman dan kartunis Jepang, untuk mengembangkan dan memperluas seni gambar Jepang, ke level yang setara dengan industri kartun di Amerika Serikat. Osamu Tezuka, adalah orang yang dianggap sebagai bapak manga dan anime modern. Karya pertama yang melambungkan nama Tezuka adalah Astro Boy. Animasi ini disiarkan pertama kali di Jepang pada tahun 1963, dan menjadi serial televisi kartun Jepang pertama yang tersebar ke seluruh dunia. Osamu Tezuka juga disebut sebagai orang pertama, yang memperkenalkan gaya menggambar dengan mata besar, yang jadi karakter menonjol kartun-kartun Jepang. Di periode pasca pendudukan Amerika Serikat, yaitu tahun 1952 hingga 1969, pasar dan pembaca manga di Jepang jadi semakin luas. Pasar industri manga pun terbelah menjadi dua, yaitu shoujo dan shonen. Shonen adalah manga yang menargetkan pembaca laki-laki, sedangkan shoujo adalah manga yang menargetkan pembaca perempuan. Manga berjenis shonen, terbagi lagi menjadi tiga kategori berdasarkan usia dari target pembacanya. Isi ceritanya disesuaikan untuk anak laki-laki sampai umur 18 tahun, 18 tahun sampai 30 tahun, hingga cerita yang menargetkan pembaca yang lebih dewasa. Kenapa manga dan anime jadi sangat populer? Salah satu penyebabnya mungkin adalah variasinya yang sangat banyak. Produksi manga dan anime tersedia untuk segala varian umur, alur cerita yang menguras emosi, dan jalan cerita yang dapat dinikmati dalam waktu yang panjang. Selain dari hal-hal tadi, penyebab utama tentu saja ciri khas dan karakter visual yang dimiliki oleh manga dan anime. Minat pada satu judul manga dan anime juga menular dengan cepat. Satu orang penggemar bisa saja menarik penggemar lain untuk mengikuti judul-judul tertentu. Ketertarikan pada anime atau manga juga seringkali diwariskan, dari seorang kakak kepada adik, orang yang lebih dewasa kepada anak-anak, dan seterusnya. Beberapa karakteristik yang sering kita lihat di manga dan anime adalah emosi dari tokoh-tokoh cerita yang dilebih-lebihkan, khususnya untuk tujuan komedi. Contohnya seperti urat yang keluar dan menonjol dari kepala, keringat yang keluar sangat banyak, dengkuran dan ingus saat tidur, hingga mata berbentuk X saat sebuah karakter jatuh pingsan. Sebagian cerita juga menggambarkan karakter dengan tubuh yang tidak proporsional. Saat ini, popularitas manga dan anime sebagai sebuah pop culture,
juga menjadi media yang memperkenalkan budaya-budaya Jepang ke seluruh dunia. Kalian sendiri, manga dan anime apa saja yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar di bawah.